Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Sagittarius, ini adalah hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita lihat ya, bagaimana kondisi keadaan hubungan kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari King of Swords di situ, berikut ada energi dari Two of Cups ya. Nah, berikut di sini ada energi dari Six of Wands reverse. Berikut ada energinya di sini ya. Kemudian ada ini. Berikutnya ada di sini. Berikut ada ini. Kemudian ada di sini. Ya. Berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini. Baik. Nah, jadi gini nih kalau Mari lihat. Jadi kalau untuk soal perasaan, sebenarnya di sini tuh perasaan dari kamunya kepada si dia ya jelas ada. Perasaan si dianya ke kamu ya juga di sini tuh Mari lihat ada. Cuman boleh-boleh model relationshipnya kalian berdua ini sepertinya ngambang gitu ya. Jadi bisa-bisa aja lah ya statusnya ini tuh seperti relationship asmara yang casual gitu. Dibilang pacaran kagak, dibilang gak pacaran, lo ada nih aktivitas-aktivitasnya. Seperti orang yang benar-benar sedang terlibat dalam hubungan pacaran. Gitu ya. Dibilang suami istri, ya enggak juga. Dibilang gak suami istri, nah ada nih aktivitasnya tetap seperti yang suami istri. Nah gitu ya. Nah jadi Mari lihat bisa begini. Memang sama-sama bukan itu karena pengaruh dia saja ya. Sudah seperti ini akhirnya relationship kalian. Nah kamu juga ada seperti itu energinya. Jadi ya kayak serba abu-abu, diakui. Kamu mengakui dia ada, dia juga mengakui kamu ada. Namun dia begitu. Jadi semacam model hubungan yang separuh hati. Jadi ya bisa-bisa aja hubungan kalian on off gitu ya modelnya. On off sebentar ya ada, sebentar ya bisa sudah menghilang, entar lagi nanti ada lagi gitu. Ya. Jadi ya enggak jauh-jauh, makanya Mari prediksi apakah memang hubungan kalian ini tuh sejenis hubungan tanpa status gitu ya. Teman tapi mesra seperti itu. Jadi kayak tergantung dari semut-mutnya aja gitu ya. Seketemunya aja kapan kamu pengen interaksi sama dia, kapan dia pengen interaksi sama kamunya. Gitu loh. Ya. Nah, begitu aja modelnya. Jadi kayak yang ribet-ribet ringan. Nah, gimana tuh? Karena gini ya, kalau dalam sebuah relationship itu kan, kadang-kadang walaupun otak kita ini tuh ya, otak nalarnya kita ini tuh, logiknya kita ini tuh mengakui, oh iya kami hanya teman tapi mesra misalnya. Tetapi kadang-kadang perasaan ini tuh mau dia kebablasan, mau dia kadang-kadang itu tuh kayak nggak tahu diri. Jadi yang pengen ditelepon sama dia, pengen diajak jalan terus sama dia, pengen dianya itu tuh kayak nunjukin atensi kepada diri ini gitu. Lupa bahwa ini tuh hubungan teman tapi mesra saja, hubungan casual saja. Bisa lupa di situ. Kadang-kadang. Nah, gitu ya. Nah, tetapi nanti ketika ingat ya udah menjauh, menghindar secukupnya saja, sekedarnya saja. Nah, gitu. Nanti lupa lagi nih. Nah, mulai lagi. Nah, gitu kalau Mari lihat. Jadi bisa-bisa memang hubungan ini tuh terprediksi, tidak terprediksi. Jadi serba dualitas kalau Mari nampak di sini ya. Antara mau nggak mau, iya nggak iya, ada nggak ada, gitu ya. Jadi kayak dua-dua di situ. Ada kayak lengkap di sini ya. Ketika romantis ya romantis banget. Ketika nggak romantis ya bisa dingin banget di situ modelnya. Kalau lagi baik-baikan baik banget. Ketika berantem, wah berantemnya bisa lumayan seru nih. Seperti dua orang yang benar-benar seolah-olah mau baku hantam di medan tempur. Bisa gitu ya. Jadi kayak memang lumayan berdrama ya model relationship-nya kalian. Mulai apa dia?
banyak dramanya seperti itu. Jadi kayak dia hubungannya semacam tidak monoton gitu lah. Ada aja perubahan demi perubahan kondisi, suasana, ya keadaan hubungan kalian berdua gitu. Nah, ya tentu saja itu dipengaruhi dengan bagaimana pikiran yang datang hari ini, bagaimana perasaan yang timbul hari ini. Wah, gitu ya. Nah, itu yang kemudian kalian ikutin saja. Nah, di sana. Belakangan hari, mari lihat-lihat. Ini tuh bisa aja sudah dari sekian lama dianya kayak menghilang dari kamu ya, mengelak dari kamu gitu. Kemudian bisa di sini tuh dia kok kayaknya datang lagi nih ya, caper sama kamu nih ya. Narik atensinya kamu di sini. Gitu ya. Nah, tetapi datangnya dia ini bisa-bisa nggak kamu sambut dengan begitu baiknya gitu. Bukannya kamu nggak seneng, dianya ngecolek kamu gitu ya. Bukannya kamu nggak seneng, tapi ya kamu kayak ada aja kemudian bikin kamu jengkel gitu loh, melihat si dianya. Jadi mari lihat gini, seperti macam ada kamu rasa dia ini orang kok ngeganggu aja, karena belakangan hari boleh-boleh kamu yang kayak lagi enjoy gitu ya, dengan teman-temannya kamu kah, dengan aktivitas apa yang kamu lakukan belakangan hari ini kah gitu ya. Jadi bisa-bisa kamu kayak nganggep dianya itu tuh seperti sedang berusaha untuk mengusik kamu gitu. Jadi boleh kamu agak emosian ini, kamu agak emosian ngelihat dia gitu loh. Nah, bisa-bisa yang kayak lu kemana aja lu minggu kemarin ngilang, kok tiba-tiba lu datang lagi di sini gitu ya. Kok sibuk-sibuk lagi nih, caper-caper di depan matanya gue gitu ya. Kok sibuk banget ini chatting, nelfon gitu ya. Jadi bikin kamu sebel, bikin kamu gedek juga gitu loh. Pas ya bisa-bisa pas kamu memang lagi nggak butuh-butuhnya sama kedatangan seseorang ini. Nah gitu. Atau apalagi ada keluar kata-katanya dia ya, yang kayaknya kata-kata dia itu tuh ngegangguin kamu. Apalah dia ngomong gitu ya. Atau kemudian sikap capernya dia nih, bukannya bikin kamu nyes hati ngelihat dia, tetapi justru jadi gemes gitu ya. Caper dia itu tuh nggak ngena gitu loh, nggak ngena untuk bikin hatinya kamu berbunga-bunga gitu. Misalnya dia caper ya, dia kamu lagi dengan teman-temannya kamu, tapi kemudian dia ngajak ngobrol nih teman-temannya kamu aja, kamunya dicuekin, nah kan sebel kamunya kan. Gitu. Padahal ya kamu tahu sih sebenarnya orang ini tuh dia sedang cari perhatian aku nih. Tapi caranya itu loh yang bikin kamu nggak seneng hati gitu ya. Gitu ya. Kurang masuk pendekatannya dia kali ini tuh ke kamunya gitu loh. Ya. Di sana. Misalnya dia mau caper lagi sama kamu, tapi dia semacam sibuk dia ya. Live dia di TikTok gitu. Padahal ya tujuannya dia untuk tarik perhatiannya kamu. Tapi kamu lihat dia, dia banyak nih berinteraksi sama cowok-cowok. Dia banyak berinteraksi sama cewek-cewek. Jadi kesel kamunya. Gitu lah. Di sana mari nampak ya. Jadi boleh-boleh seseorang ini tuh mudah ya. Dia mempengaruhi kamu. Kamu sadar nggak tuh? Kamu sadar nggak? Kalau emosinya kamu itu tuh gampang di-trigger sama dia, gampang di-remote sama dia. Nampak-nampaknya ini harus kamu sadari ya. Gitu loh. Gitu. Dan seseorang ini tuh bisa, dia cukup tahu betul. Kalau dia bikin kayak gini, pasti kamu akan kayak gitu. Nah, ngerti dia. Jadi ya tanpa sadar kamu itu tuh dipermainkan ya, dipermainkan emosionalnya kamu sama si seseorang ini. Dan dia menikmati itu. Dia menikmati itu gitu loh. Misalnya. Apalagi kalau kamu tunjukin dengan terang-terangan ya sama si dianya. Apa sih dampak dari ucapannya dia, tindakannya dia belakangan hari ini gitu. Ketawa-ketawa dia tuh di situ. Karena ya happy-happy dia kalau ngelihat kamu nunjukin ekspresinya kamu ya. Lah, sedangkan kalau kamu
nggak mengekspresikan perasaan dan pikirannya kamu, ya, penilaian-penilaiannya kamu tentang apa yang dia lakukan, boleh-boleh orang ini cukup percaya diri, yakin dia, ya, bahwa ketika dia misalnya ngupload foto, upload video, ya, atau dia bersikap warawiri atau kayak gimana pun gitu ya, ini pasti akan bikin kamu gini, terganggu gitu. Ada kepercayaan dirinya dia di sana, gitu ya. Kalau Mari lihat, jadi kayaknya memang caranya dia, waktunya dia, ya, untuk tarik perhatiannya kamu kurang pas belakangan hari ini, gitu. Jadi bukannya bikin kamu mau ngelembut-lembutin dia ya, tapi justru mau bikin kamu kayak ngajak dia ribut. Ngajak dia berantem gitu ya, bukannya mau jadi kayak mesra-mesraan. Mari lihat, bisa-bisa memang begitu ya model relationship-nya kalian berdua ini, gitulah. Jadi kalau kamu baru-baru aja punya koneksi dengan orang ini, maka ingatlah ya, kejadian-kejadian yang seperti ini tuh bikin kamu galau, bikin kamu sebel, bikin kamu kesel, ya, bikin kamu cemburu dan sebagainya. Itu tuh akan menjadi patternnya ya, akan menjadi pola dari relationship-nya kalian berdua ini, dan bahkan bisa ini akan menjadi love language-nya kalian gitu. Gemes kangen jadinya gitu ya, benci cinta, bisa jadinya gitu di sana. Jadi akhirnya ini ya memang game asmara lah ini kalau Mari lihat ya. Game real life dalam dunia asmara gitu modelnya di sana ya. Iya sih, memang lebih cocok hubungan kalian ini tuh hubungan casual aja ini. Karena kalau mau untuk sama-sama serius, belum ada salah satu di antara kalian, belum ada di sini yang mau sama-sama serius. Mungkin tadinya ada, sempet mau tunjukin keseriusan gitu ya. Tetapi untuk saat sekarang ya, energi hari ini Mari tangkep, ini tuh sudah nggak ada lagi mau serius-seriusnya. Pokoknya kayak tak jalanin aja lah dulu gitu, lebih ke sana prinsip-prinsipnya gitu loh. Sebab kalau orang ini tuh pun mau kamu ikat, dianya juga belum mau sih gitu ya, belum mau dia kalau untuk benar-benar berkomitmen sebagaimana layaknya seorang pasangan untuk kamu. Mari dia masih belum mau di situ. Maunya dia hanya kayak sebatas koneksi aja dulu dengan kamu gitu ya, terhubung aja dulu dengan kamu. Maunya dia hanya sebatas di situ. Lebih daripada itu belum dulu lah di sana ya, belum gitu. Karena ini orang juga Madlat masih pengen bebas ya, masih pengen pilih lagi nih mana yang lebih terbaik untuk dirinya gitu. Dan Marilah juga kayak semangatnya dia ya, mau untuk punya hubungan yang serius, belum ada. Target-targetnya dia itu tuh untuk terikat kepada kamu terutama, itu nampaknya belum ada gitu loh di sana ya. Jadi walaupun misalnya kamu ngelihat atau kamu tahu dianya sesungguhnya sudah punya pasangan, karena ada kemungkinan ini tuh aroma cinta segitiganya ada di sini ya. Nah, walaupun kamu tahu itu dia sudah punya pasangan gitu ya, dia sudah punya pacar yang sudah duluan jalan kalau dibandingkan dengan kamu gitu. Tapi itu tuh juga masih dalam level pacar-pacaran. Di sana loh, ya, masih dalam level pacar-pacaran saja. Gitu, ya. Jadi terutama lah ya dengan kamu ya. Nah, terutama dengan kamu. Itulah maka kata Mari, ini tuh hubungan asmara casual aja. Gitu. Nggak ada mesti begini, harus begitu. Kayaknya nggak ada. Gitu ya. Pokoknya lu mainkan main lu, gue mainkan mainnya gue, hayo gitu. Lu seneng, gue happy, gas. Mari lihat sistemnya relationship yang Mari tarik hari ini ya gitu. Bukan berarti nggak ada cinta ya. Lagi-lagi kalau kata Mari di sini tuh setidaknya terlihat kamunya punya perasaan cinta itu kepada dia gitu ya. Tetapi cintanya ini tuh lebih kayak cenderung masih seperti lebih banyaknya ego ya, lebih banyak ego. Jadi kadang-kadang itu tuh cinta itu tuh bisa dia agak-agak kepleset gitu loh, karena kita punya tolak ukur kan. Kalau
kita mencintai seseorang, maka seseorang itu tuh mestinya begini, harusnya begitu. Nah, jika dia tidak melakukan hal yang demikian, kitanya kecewa, ya, kitanya marah, kitanya nggak seneng hati. Nah, kayak gitu ya. Jadi masih kayak ditunggangi oleh ego. Namun itu tuh satu hal yang wajar ya. Bukannya Mari bilang kamu sedang berkelebihan di sini, enggak lah. Wajar juga gitu loh. Wajar untuk nature-nya manusia. Pengennya tuh kan cinta itu tuh berbalas dong di sana ya. Dan kalau bisa ya bersatu. Kan di situ ya, berbalas dan kalau bisa ya bersatu. Gitu. Punya hubungan yang serius gitu ya. Nah, kalau tidak terjadi, nah disitulah datang kesel, sebel, benci, gitu, ngambek minimal jadinya kan jatuhnya. Nah, gitulah di sana. Jadi untuk beberapa, mari lihat ini tuh bisa ya, kamu sedang terkoneksi sama orang yang usianya masih di bawah kamu ya, gitu. Bahkan bisa lumayan jauh nih di bawahnya kamu Sagittarius, gitu ya. Nah, tetapi dengan si dia, kamu kayak ngerasa kamu muda lagi. Semacam kamu jadi kayak anak cen-cen lagi, ya. Keluar sisi kekanak-kanakannya kamu gitu. Macam kamu itu tuh boleh jadinya lupa umur, ya. Udah umur sekian masih kayak perang-perangan misalnya, ya. Masih kayak gampang terpengaruhi kondisi emosinya kamu gara-gara orang lain. Nah, artinya kan kalau orang yang dewasa itu kan udah bisa menghandle diri sendiri ya, sudah bisa menetralkan emosi yang timbul dari satu perkara, satu kejadian gitu kan. Nah, tapi kamu di sini mau lupa, gitu loh, ya, terlarut dianya, ya, terlarut kamunya. Mari lihat di sini, ya, terlarut perasaan kamunya itu, gitu, ya. Jadi kayak ngerasa semacam ya anak cen-cen lagi lah, kayak masih ting-ting lagi gitu ya istilahnya ya. Kayak gitu kalau mau lihat dari kamunya gitu ya. Jadi itu tadi timbang-timbang kayak girang kamunya kan menyambut energi dari si seseorang ini, justru terlihat kamunya lagi agak-agak sebel gitu ya, lagi agak-agak kesel sama si dianya gitu. Dan tentu saja sebelnya kamu ini tuh cenderung akan kamu perlihatkan ini ke dia. Jadi bukan yang kayak hanya kamunya sendiri yang tahu kamu sebel gitu ke dia, enggak. Kamu pasti juga tunjukin ke dianya, apa kamu ngomong kayak gitu, atau kamu lakukan tindakan tertentu gitu ya. Nah, pokoknya di sini tuh kamu ekspresif. Secara kalian kan Sagittarius ya. Orang-orang Sagittarius itu sih langsung terproyeksikan ya pikiran dan perasaan itu dalam bentuk laku, dalam bentuk sikap. Kan dia kan memang ekspresif kalau orang-orang kaum Sagittarius di sini. Gitu. Nah, kalau kamu tanya apakah dia memang juga punya perasaan cinta sama kamu, setidaknya ya perasaan senang, suka, naksir, demen, penasaran. Nah, ini penasaran itu tuh ada di dalam diri seseorang ini tuh perihal tentang kamu gitu ya. Jadi dampaknya kamu itu tuh bikin dia tertarik gitu ya, bikin dia kayak suka gitu di sana. Kalau enggak ya nggak mungkin seseorang ini tuh akan mau warawiri di hidupnya kamu di sana ya. Terlepas dari warawirinya dia bikin kamu happy kah atau bikin kamu sebel kah gitu ya. Tapi yang jelasnya karena ada dorongan gitu ya. Ada dorongan dari dalam dirinya dia. Ada daya tariknya kamu di matanya dia gitu ya. Oke, baik Sagittarius. Sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu kepada kaum Sagittarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, sudah barang tentu hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke lah, baik. Mari awal dari inisial T. Ada telinga. P ada panu. E ada 4. K ada kata. W ada warna.
D ada 2, A ada alif. Nah, masuk kita ke zodiak ya. Di sini ada Sagittarius, berikut Libra, Aquarius, energi dari Capricorn, dan energi dari Gemini menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.